Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-6 ya dari mata kuliah PT IKA hari ini, kita akan membahas mengenai pengenalan internet. Nah, di sini untuk pertama kali kita akan mempelajari terlebih dahulu definisi dari internet. Di sini menurut Ahmad Fauzi dalam bukunya dengan judul Pengenalan Teknologi Informasi, di mana internet merupakan media komunikasi menggunakan jaringan komputer dan saluran telekomunikasi yang saling dihubungkan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar jaringan komputer ya. Jadi antara komputer satu dengan komputer lain bisa saling berkomunikasi dengan adanya suatu media penghubung. Nah, di sini internet ini menjadi eh, media komunikasi yang menggunakan jaringan komputer tersebut dan dilengkapi dengan saluran telekomunikasi supaya bisa digunakan atau saling berkomunikasi jarak jauh seperti itu. Kemudian untuk media penghubung sendiri bisa melalui kabel, kemudian ada kanal satelit maupun frekuensi radio sehingga komputer-komputer yang terhubung tersebut dapat saling berkomunikasi. Kemudian, setiap komputer yang terhubung dengan jaringan tersebut diberikan sebuah nomor unik dan berkomunikasi satu sama lain dengan bahasa komunikasi yang sama. Bahasa ini disebut sebagai protokol, digunakan di internet, yaitu TCP/IP ya, atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini adalah bahasa yang digunakan agar komputer bisa saling berkomunikasi. Kemudian sebagian aktivitas yang dapat ditangani oleh internet, yang pertama adalah sistem pembelajaran jarak jauh, kemudian ada sistem telepon, pencarian lowongan kerja, transfer uang, dan seterusnya. Jadi masih banyak aktivitas di kehidupan sehari-hari yang bisa digunakan dengan bantuan internet ini. Kemudian secara singkat dari internet, internet ini berasal dari ARPANET, yaitu proyek yang dimulai dengan Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969, di mana ARPANET ini merupakan suatu percobaan dalam reliable networking atau jaringan secara terpercaya untuk menghubungkan antara DoD dengan kontraktor penelitian militer, termasuk sejumlah besar universitas yang melakukan penelitian dengan dana militer. ARPA sendiri merupakan singkatan dari Advanced Research Project Agency, cabang dari Defense atau pertahanan yang mempunyai kewajiban membagi-bagikan uang grant. Kemudian sehingga DARPA atau Defense ARPA ini eh, yang tadinya ARPA ya, ARPA kemudian cabangnya dari Defense sehingga menjadi DARPA atau Defense ARPA. ARPANET sendiri mulai dengan 3 komputer kecil yang dikoneksi di California, digabungkan dengan satu di Utah, tetapi secara cepat berkembang di seluruh kontinen. Internet mulai tumbuh pesat pada dekade ke 1990. Kemudian untuk kebutuhan untuk koneksi internet, yang pertama ada modem, kemudian telepon, software, internet service provider, dan lain sebagainya. Untuk cara akses, di sini ada berbagai cara ya dalam mengakses internet. Yang pertama, warung internet atau warnet, kemudian sarana internet pada perusahaan atau kampus, dan dengan cara berlangganan atau WiFi ya. Nah, di sini internet ini bisa digunakan oleh beberapa klien sekaligus. Jadi bisa digunakan oleh klien berupa handphone, PC, laptop, dan seterusnya. Di sini kita butuh resource router atau hub ataupun akses point ya untuk memancarkan koneksi
Kemudian kita butuh modem untuk menghubungkan koneksi internet tersebut. Kemudian cara menjalankan internet ada 3 cara. Yang pertama, kita menggunakan menu, kita klik Start, Program, kemudian Internet Explorer, menggunakan icon di desktop, menggunakan icon di taskbar. Nah, di sini ada istilah-istilah dalam internet. Yang pertama, website atau web ya, yang kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari. Tempat sekumpulan halaman web milik seseorang atau suatu perusahaan dikumpulkan dan dikemas. Kemudian homepage adalah istilah untuk menyebut halaman pertama yang akan muncul jika sebuah situs web diakses. Misalnya kita mau mengakses dari detik.com ya. Nah, detik.com ini adalah webpage, websitenya ya. Websitenya adalah berupa detik.com. Nah, saat pertama kali kita masuk pada web detik.com ini disebut sebagai homepage. Jadi halaman pertama yang muncul dalam situs web ketika baru diakses ya. Kemudian URL atau Universal Resource Locator, namanya juga lokator atau lokasi ya. Jadi berupa alamat yang unik dan khas setiap halaman dari situs atau www. Bentuk dasarnya adalah protokol, hostname, path, kemudian file name. Bisa file name itu dari perusahaannya ataupun nama suatu toko ya. Nah, misalnya di sini detik.com. Nah, ini ketika kita nah, ini ya. https://www.detik.com. Ini adalah nama dari URL-nya. Jadi ada protokolnya HTTPS ya. Kemudian hostname-nya tadi adalah www. Kemudian file name-nya adalah detik.com. Oke. Nah, contoh lain di sini ada http www.yahoo.com ya. Jadi protokolnya HTTP, hostname-nya www, kemudian path dan juga file name-nya yahoo.com. Kemudian istilah dalam internet count ada protokol, suatu mekanisme yang sudah distandarkan untuk mentransfer atau manipulasi data. Atau bahasanya tadi ya, bahasa agar bisa saling berkomunikasi dalam eh, internet. Itu adalah protokol. Kemudian ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, suatu protokol internet yang digunakan oleh www. Biasanya HTTP ini mengikuti www ya. Seperti tadi ada www.detik.com atau www.yahoo.com. Itu biasanya menggunakan HTTP atau HTTPS. Kemudian host, ini adalah alat yang memiliki internet protokol atau IP address di suatu network TCP/IP atau internet. Hostnya ya, yang punya IP address-nya, yang menyediakan layanan seperti itu. Kemudian Hypertext Markup Language atau HTML adalah suatu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu berupa tag untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsir oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. Kemudian, kegunaan internet, informasi yang didapatkan lebih cepat dan murah, mengurangi biaya kertas dan pemasaran atau paperless environment sebagai media promosi, pengenalan dan pemesanan produk, komunikasi interaktif, misalnya penggunaan email, kemudian video conference,
internet relay chat, kemudian ada internet phone atau VoIP, dan seterusnya. Kemudian sebagai alat penelitian dan pembangunan dan pertukaran data atau informasi. Kemudian mengenal alamat IP atau Internet Protocol. Alamat IP ini berupa susunan angka dengan masing-masing berupa sebuah bilangan 0 sampai dengan 255. Alamat IP juga dengan melalui nama domain. Dapat juga dengan melalui nama domain ya. Misalnya angkanya ini A, B, C, D ya. Di sini alamat IP itu meskipun susunan angka, tetapi bisa menggunakan huruf. Misalnya bsi.ac.id atau unm.ac.id. Seperti itu. Ini adalah protokolnya. Kemudian komponen layanan internet, ada email, newsgroup, mailing list, ada telnet, FTP, talk, chat, VoIP, dan triple W. Untuk email, atau kita kenal sebagai surat elektronik, merupakan salah satu fasilitas internet yang memungkinkan seseorang mengirim dan menerima surat secara elektronik. Isi dari email ada to itu untuk siapa, jadi alamat email yang dituju. Kemudian ada CC atau singkatan dari carbon copy, menyatakan alamat email orang lain yang mendapat tembusan surat. Jadi selain alamat utama yang dituju, siapa lagi yang mau dikirimkan isi email ini. Kemudian BCC, singkatan dari Blind Carbon Copy, menyatakan orang yang mendapat tembusan tetapi yang disebut dalam tidak mengetahui bahwa alamat email ditembus ke orang lain. Subjek ini menyatakan inti dari surat atau judul dari surat tersebut ya. Baru isi dari surat elektronik tadi. Kemudian newsgroup ini mirip dengan mailing list, merupakan aplikasi internet yang berupa buletin elektronik board, yaitu grup-grup diskusi lewat internet. Kemudian ada mailing list, ini perkembangan dari email. Jadi seseorang yang sudah punya email dapat berlangganan berita-berita maupun informasi dari suatu topik tertentu, atau sebagai wadah bergabung kelompok orang-orang dengan kesamaan hobi atau minat. Mirip seperti komunitas sahabat pena zaman dulu ya. Nah, di saat ini mailing list atau sering disebut milis jadi wadah komunikasi via email antara member satu dengan member lain. Kemudian contohnya ada milis komunikasi dosen di Indonesia. Nah, di sini ada dosen@yahoo.groups.com. Kemudian milis komunikasi orang-orang manajemen Indonesia, manajer Indonesia @yahoogroups.com. Kemudian ada telnet, adalah fasilitas yang memungkinkan seseorang dapat menghubungkan diri ke komputer lain yang berjarak jauh. Jadi telnet memungkinkan PC kita menjadi terminal untuk mengakses komputer tersebut. Jadi seperti kita menggunakan komputer kantor ya. Kemudian kita hubungkan ke PC kita yang di rumah. Jadi kita bisa mengerjakan kerjaan di rumah seperti itu. Kemudian File Transfer Protocol atau FTP adalah suatu aplikasi yang memungkinkan pengguna internet dapat mengambil data atau download di situs-situs web dalam bentuk gambar, suara, artikel, foto, tulisan, ataupun aplikasi, dan sebagainya ke komputer user. Atau sebaliknya, bisa upload juga. Contoh aplikasi yang memungkinkan untuk download dan upload data adalah Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, dan lain sebagainya. Kemudian ada Talk, Chat, VoIP. Adalah fasilitas yang memungkinkan pengguna internet
secara langsung dapat melakukan komunikasi secara interaktif dua arah dari komputer satu dengan komputer lain. Contoh aplikasinya ada utility untuk talk, ada Yahoo Messengers dari yahoo.com, ada Mirk dari mirk.net, ada MSN Messengers, ada Hotmail Messengers, dan lain sebagainya. Kemudian www atau World Wide Web adalah salah satu aplikasi internet yang sangat populer digunakan sampai saat ini. Sering disebut web atau website, awalnya dikembangkan pada tahun 1990 di CERN atau Laboratorium Fisika Partikel di Swiss. Kelebihan dari www atau website adalah informasi dapat ditampilkan dalam bentuk multimedia interaktif seperti gambar, suara, di samping tulisan teks, dan umumnya user-friendly. Kemudian, informasi yang ditampilkan dalam www dapat menghubungkan ke link informasi dokumen atau homepage lewat hypertext yang dibuat menggunakan Hypertext Markup Language atau HTML. Kemudian aplikasi www ini kadang disebut the killer application atau the world is at your fingertip. Karena kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah, bukan sekedar teks, bahkan gambar melalui bahkan multimedia ya. Jadi ada video, ada suara juga. Dalam aplikasi ini banyak kemudahan yang diperoleh. Kita bisa memesan atau membeli suatu barang secara online, mendaftar secara online, multimedia, dan seterusnya. Browser internet pertama yang dipakai adalah Mosaic dengan menggunakan konsep GUI, dikembangkan oleh NCSA tahun 1993. Kemudian jenis domain dari website, ada banyak website di dunia maya milik perorangan, perusahaan swasta, pemerintah, lembaga pendidikan, dan seterusnya. Misalnya untuk .com, karena company ya, biasanya sifatnya komersil, milik perusahaan swasta atau lembaga usaha pencari laba. Kemudian kalau .org ya, atau organization, biasanya milik organisasi atau yayasan yang tidak mencari laba. Kemudian ada akademi atau .ac, misalnya untuk situs pendidikan atau perguruan tinggi. Misalnya unm.ac.id ya. Kemudian ada .net atau network, ini untuk jaringan dari URL atau web lainnya. Kemudian ada .mil atau military, biasanya situs milik militer atau angkatan ya. Kemudian .gov atau go, ini milik pemerintah, government. Kemudian .edu, ini situs tentang pendidikan yang di luar perguruan tinggi ya, seperti itu. Kemudian untuk definisi browsing, browsing sendiri adalah jika kita ingin menjelajahi website, maka kita butuh suatu aplikasi yang disebut sebagai browser. Nah, ada beberapa browser yang bisa kita gunakan. Ada Netscape Navigator atau Netscape Communicator, ada Internet Explorer, ada Opera, Spray Mosaic, kemudian ada Google Chrome, ada Firefox, dan seterusnya. Kemudian browser sendiri adalah digunakan untuk mencari informasi di internet atau untuk menelusuri website dari seluruh jaringan internet di dunia. Untuk mencari informasi atau menelusuri website disebut sebagai browsing ya. Ada aktivitasnya. Aktivitas untuk mencari atau menelusuri website disebut sebagai browsing. Untuk struktur alamat web, misalnya ada http www.bsi.ac.id. Nah, di sini untuk HTTP itu adalah service transfer yang digunakan di dalam web. Selain HTTP ada
FTP juga atau HTTPS ya. Kemudian ada www, ini alamat informasi di internet. Kalau bsi.ac.id, alamat informasi yang dituju atau yang diinginkan dalam internet. Kemudian website dan web hosting. Website atau situs ini adalah lokasi di internet yang memiliki akses ke semua pengguna internet dan, dan dapat saling bertukar dokumen dengan cara menghubungkan satu sama lain suatu jaringan yang saling terhubung melalui jaringan komputer seperti kabel telepon. Sedangkan web hosting adalah tempat seseorang bisa menyimpan data atau dokumen di sebuah web server dan atau dokumen ini terhubung dengan internet dengan harapan dapat diakses oleh orang lain. Jadi kalau website itu lokasi internetnya ya, lokasi suatu situs di internet, sedangkan web hosting adalah tempat user atau pengguna internet bisa menyimpan data. Kemudian search engine atau mesin pencarian itu sama seperti browser tadi ya, aplikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi atau menjelajahi website. Misalnya ada Yahoo, ada Google, AltaVista, Plaza.com, dan seterusnya. Kemudian cara menggunakan search engine, karena banyaknya situs internet membuat kita kesulitan mencari informasi yang diperlukan. Untuk itu, fungsi search engine sangat berguna karena dapat mencari informasi yang kita butuhkan secara tepat. Misalnya kita ingin mencari informasi tentang BSI, namun kita tidak tahu situs BSI. Nah, kita kunjungi Google, kita search pada menu search-nya ya, mana search engine, ketikkan nama kunci atau keyword BSI, maka semua info tentang BSI akan muncul, mulai dari websitenya, kemudian berita-berita tentang BSI, dan seterusnya. Kemudian 10 hak dan prinsip internet. Internet menawarkan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam mewujudkan hak asasi manusia dan memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, penting bahwa semua pelaku, baik publik dan swasta, menghargai dan melindungi hak asasi internet ini. Kemudian langkah-langkah juga harus diambil untuk memastikan bahwa internet berjalan dan berkembang dengan cara yang memenuhi hak asasi semaksimal mungkin. Nah, di sini ada 10 hak dan prinsip untuk memenuhi atau mewujudkan visi lingkungan internet ya. Yang pertama, keuniversalan atau kesetaraan. Jadi semua manusia terlahir bebas dan setara dalam harga diri dan hak yang harus dihargai, dilindungi, dan dipenuhi dalam lingkungan daring. Hak dan keadilan sosial, internet merupakan ruang bagi penggalakan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dan kemajuan keadilan sosial. Semua orang memiliki tugas untuk menghargai hak asasi manusia lain di lingkungan daring. Kemudian yang ketiga, aksesibilitas. Jadi semua orang memiliki hak yang sama untuk mengakses dan menggunakan internet yang aman dan terbuka. Kemudian yang keempat, ekspresi dan berasosiasi. Jadi semua orang berhak mencari, menerima, menyampaikan informasi secara bebas di internet tanpa penyensoran atau campur tangan lainnya. Semua orang juga berhak untuk berkumpul secara bebas melalui internet demi tujuan sosial, politik, budaya, atau lainnya. Kemudian yang kelima, privasi dan perlindungan. Data semua orang memiliki hak terhadap privasi daring, termasuk kebebasan dari pengintaian, menggunakan enkripsi, hak untuk daring secara anonim. Semua orang memiliki hak terhadap perlindungan data, termasuk kendali atas pengumpulan data pribadi, penyimpanan, pengelolaan, penghilangan, dan penyingkapan. Kemudian yang keenam, kehidupan, kebebasan, dan keamanan.
Hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan harus dihargai, dilindungi, dan dipenuhi secara daring. Hak tersebut tidak boleh dilanggar atau digunakan untuk melanggar hak lainnya dalam lingkungan daring. Keberagaman, termasuk budaya dan linguistik di internet harus digalakkan, dan inovasi teknis serta kebijakan harus didorong untuk memudahkan kemajemukan ekspresi. Kesetaraan jaringan, semua orang akan memiliki akses universal dan terbuka ke konten internet, bebas dari pembuatan prioritas diskriminatif, penyaringan atau kendali lalu lintas dengan alasan komersial, politik, atau lainnya. Standar dan pengaturan, arsitektur internet, sistem komunikasi, dan dokumen, serta format data akan berdasarkan standar terbuka yang memastikan interoperabilitas lengkap, pencantuman, dan kesempatan yang sama untuk semuanya. Dan yang terakhir, hak, hak tata kelola ya, hak asasi manusia dan keadilan sosial harus membentuk dasar hukum dan normatif yang internetnya beroperasi dan dikelola. Hal ini akan terjadi dengan cara transparan dan multilateral berdasarkan prinsip keterbukaan, pencantuman partisipasi, dan pertanggungjawaban. Jadi meskipun kita menjadi warga internet ya, atau pengguna internet, kita punya hak dan juga punya kewajiban untuk menggunakan internet tersebut. Jadi itu tadi ada 10 hak dan prinsip sebagai pengguna internet, bahwa kita juga punya hak akan kesetaraan, akan ekspresi dan berasosiasi, kemudian hak untuk keadilan sosial, privasi dan perlindungan, keamanan, keberagaman, dan seterusnya. Sama seperti kita hidup di masyarakat di dunia nyata ya. Kita juga punya hak dan juga kewajiban. Oke, mungkin itu saja materi hari ini mengenai pengenalan internet, mulai dari definisi internet, kemudian sejarah internet, kemudian ada kegunaan internet, istilah-istilah dalam internet, penggunaan internet, cara mengakses internet, kemudian ada IP, www, ada web hosting, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa pelajari kembali untuk materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.